Selamat pagi, Bu. Nama saya Misal Naftali Branda Berstepu dan saya dari kelas 11 Sosial 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kolonialisme dan imperialisme. Sebelum zaman kolonialisme dan imperialisme, ada suatu rute perdagangan yang disebut sebagai jalur sutra. Jalur sutra ini merupakan suatu rute perdagangan yang panjangnya ribuan kilometer yang membentang di benua Asia. Jalur sutra ini dibentuk pada pemerintahan Tiongkok oleh dinasti Han dan berjalan secara teratur pada 130 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Jalur sutra ini komunitas utamanya sama seperti namanya, yakni sutra sendiri. Tetapi tidak hanya sutra, ada juga komunitas lain dari bangsa barat ke bangsa timur seperti buah-buahan, pelana, unta, dan barang pecah belah, intan, dan masih banyak lagi. Jalur sutra ini tidak hanya sebagai jalur perdagangan, tetapi jalur pentransmisian kebudayaan antara bangsa barat dengan bangsa timur dan bangsa timur dengan bangsa barat. Kemudian terjadi perubahan pada jalur sutra tersebut pada saat Kekaisaran Ottoman memboikot perdagangan di bangsa Eropa yang akhirnya menutup perdagangan dari jalur sutra sendiri. Jalur sutra ini kemudian ditutup olehnya. Dan pada saat penutupan, ada zaman-zaman baru yang muncul seperti zaman Renaissance. Ada juga peradaban-peradaban maju pada saat jalur sutra sendiri, seperti Romawi, India, Persia, Yunani, dan Cina. Kemudian, pada abad ke-15, penjelajah-penjelajahan Eropa sudah mulai melakukan yang namanya penjelajahan untuk menemukan daerah baru. Ada beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan. Yang pertama adalah faktor utamanya, yaitu 3G. 3G ini merupakan gold, glory, dan gospel. Gold itu merupakan untuk mencari kekayaan dari barang rempah-rempah yang mereka cari. Sedangkan kejayaan itu untuk meraih kejayaan, untuk menyaingi bangsa lain dalam menemukan rute perdagangan dan komunitas perdagangan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel ini merupakan suatu keinginan untuk menyebarkan agama Kristen Katolik pada masa itu. Yang selanjutnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, seperti ditemukannya kompas, ditemukannya peta, kemudian ada penemuan kapal karavel. Juga ada satu teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, yang akhirnya penjelajah itu terdorong untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua itu ada faktor pendorong itu ada buku penjelajah Marco Polo, yaitu The Travels of Marco Polo. Yang kemudian adalah pada saat itu kerajaan Kerajaan Konstantinopel di Romawi Timur itu merupakan pusat dalam perdagangan antara bangsa barat dan bangsa timur. Kemudian itu jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman yang mengharuskan bangsa barat memulai suatu penjelajahan untuk mereka menemukan rempah-rempah tersebut ke daerah timur. Oke, negara-negara pelopor. Negara-negara pelopor yang pertama adalah Portugis. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias itu tiba di perairan Tanjung Harapan di Afrika. Kemudian, pada tahun 1498, Vasco da Gama itu tiba di Calicut, India. Tidak hanya sampai pada saat itu, pelayaran kemudian dilanjutkan oleh Alfonso pada tahun 1511. Pada saat ini, Alfonso itu tiba di perairan Maluku, yang kemudian disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya kerajaan Ternate. Karena kerajaan Ternate membutuhkan dan meminta bantuan dari Portugis sendiri untuk melakukan penyerangan terhadap Tidore. Yang kita tahu pada saat itu Ternate dan Tidore sedang mengalami permusuhan. Yang kedua adalah Spanyol. Pada tahun 1492, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Christopher Columbus itu melakukan pelayaran ke arah barat sesuai dengan perjanjian Tordesillas, yakni mereka harus belayar ke arah barat. Kemudian Christopher Columbus itu menemukan suatu daerah daratan yang ia kira itu adalah India, tetapi ternyata itu adalah Kepulauan Bahama, yakni bagian dari Amerika Serikat sendiri. Dan kedua itu pada tahun 1519. Pada tahun 1519, Ferdinand Magellan itu tiba di Filipina. Tetapi pada saat itu ada perang di Filipina yang akhirnya menyerang nyawa Ferdinand sendiri, yang akhirnya pelayaran itu dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Sebastian Elcano ini merupakan pelanjut dari Ferdinand sendiri, yang kemudian ia tiba di wilayah Maluku sendiri, kemudian disambut baik oleh wilayah Maluku pula, tetapi di bagian Tidore, yang akhirnya Spanyol dan Tidore itu bekerjasama untuk melawan Portugis dan Ternate. Tetapi Portugis menganggap bahwa
Spanyol itu sudah melanggar perjanjian Tordesillas, bahwa dalam perjanjian itu merupakan pembagian penjelajahan wilayah bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Kalau bangsa Spanyol itu ke barat, maka bangsa Portugis itu ke timur. Dan kemudian mereka mengukuhkan kembali perjanjian mereka pada perjanjian Saragossa, di mana perjanjian ini mengukuhkan kalau bangsa Spanyol itu harus ke barat dan kalau bangsa Portugis itu ke timur. Yang ketiga adalah Inggris. Pada tahun 1579, bangsa Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake itu melakukan pelayaran, kemudian itu tiba di Maluku. Dan pelayaran dilanjutkan kembali oleh Sir Francis Middleton itu pada tahun 1602. Dan James Cook pada tahun 1770 ia melakukan pelayaran. James Cook ini merupakan suatu ahli geografi yang berhasil menemukan garis pantai Selandia Baru. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin yakni kolonial, yang memiliki arti tanah penjajahan dan tanah pemukiman. Ini merupakan satu usaha untuk menguasai suatu wilayah negara, baik dari segi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, kemudian ia masih memiliki hubungan dengan negara asalnya. Kolonialisme itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kolonialisme deportasi. Kolonialisme deportasi ini merupakan suatu wilayah itu dijadikan sebagai pembuangan dari narapidana dari negara sang penjajah. Yang kedua adalah kolonialisme penduduk. Kolonialisme penduduk ini merupakan suatu usaha untuk menyingkirkan penduduk dari wilayah yang dijajah, sehingga penduduk yang lebih berdominan adalah penduduk dari negara sang penjajah. Yang ketiga adalah kolonialisme eksploitasi. Kolonialisme eksploitasi ini merupakan suatu usaha untuk mengkuras habis semua sumber daya alam yang ada di negara tersebut demi kepentingan penjajah. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme ini berasal dari bahasa Latin pula, yang asal katanya adalah imperium, yang berarti kekuasaan tertinggi atau pemerintahan. Ini merupakan suatu usaha untuk menguasai pemerintahan suatu wilayah negara yang dimana itu dapat diambil alih kemudian dikembangkan. Imperialisme itu bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama, imperialisme kuno. Ini sebelum masa revolusi industri, yang dimana menjadi kegerakan dan kekuatan latar belakangnya adalah 3G, yakni gold, glory, dan gospel. Tetapi beda dengan imperialisme modern, di mana imperialisme modern ini setelah terjadinya perevolusian industri, yang tidak lagi hanya dilatar belakangi oleh 3G, tetapi juga kegerakan untuk perkembangan ekonomi. Masa pemerintahan kolonialisme. Masa pemerintahan kolonialisme itu dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama itu 1602 sampai 1799. Pada masa ini yang memerintah adalah VOC. VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602, yang kemudian ditetapkan beberapa kebijakan, kemudian ada beberapa hak-hak yang mereka miliki. Kemudian itu sempat dipindahkan dari Banten ke Batavia, yang kemudian dinamakan sebagai Jayakarta. Kemudian yang pada tahun 1799 sampai 1811. Di sini yang memerintah adalah Republik Batav. Pada saat itu, Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Kemudian di bawah pimpinan Napoleon, ia mengutus Herman Willem Daendels untuk ke Hindia Belanda. Kemudian di Hindia Belanda, Herman itu melakukan suatu kebijakan seperti membangun suatu jalan raya pos dari Anyer sampai Panurukan. Kemudian ia digantikan oleh Jensen karena tidak berhasil dalam pemerintahannya. Kemudian Jensen juga sama. Sampai pada akhirnya pada 26 Agustus 1811, Jensen itu menandatangani suatu perjanjian bahwa ia menyerah. Kemudian pada tahun 1811 sampai 1816, yang di sini memerintah adalah Inggris. Inggris memerintah di sini di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, menerapkan beberapa kebijakan seperti membagi Pulau Jawa menjadi 16 kepresidenan, menghapus perbudakan, dan bahwa sewa tanah itu dibayarkan kepada pemerintah karena pemilik tanah adalah pemerintah sendiri. Kemudian tidak lama setelah itu, pada 1814 itu Inggris meminta Belanda kembali menguasai Hindia Belanda. Itu dilakukan melalui konvensi, yakni konvensi London. Yang terakhir itu pada tahun 1816 sampai 1942. Begitu lama. Yang menjajah di sini adalah Belanda. Belanda di sini di bawah awal-awalnya di bawah pemerintahan Van der Capellen, ini merupakan suatu pemerintahan pada tahun 1816. Ia mulai memberlakukan suatu kebijakan yang menyiksa rakyat hanya karena ingin mengisi kekosongan kas Belanda pada situ. Akibat adanya perang, seperti perang Padri dan perang Jawa dan sebagainya. Kemudian Herman
Vendor couple ini demikian sedikit penjelasan dari saya, Bu. Jika ada kata-kata yang salah atau mungkin terlalu cepat, saya minta maaf. Terima kasih. Dan saya salam sehat untuk Ibu, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi, Bu.